Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Wahyu Prasetyo, NIM 2019-51125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi teknologi pendidikan. Yang pertama itu mengenai pengertian teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan suatu secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, science, dan yang berarti keahlian, keterampilan, dan ilmu. Jadi teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai penanganan atau pelaksanaan pendidikan secara sistematis atau penerapan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah instruksional teknologi atau education technology. Adapun beberapa definisi dari berbagai lembaga tentang pengertian teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu CET, yaitu teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik-teknik, dan alat-alat bantu untuk memperbaiki proses belajar manusia. Dalam rumus ini, fungsi pokok teknologi pendidikan adalah penerapan dengan objek pengetahuan ilmiah atau hasil penelitian dengan objek dari sasaran yang terdiri atas sistem-sistem, teknik-teknik, dan alat-alat bantu. Yang kedua yaitu National Center for Programming. Teknologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan ilmiah tentang belajar dan kondisi untuk memperbaiki efektivitas dan efisien pengajaran dan latihan. Ketiadaan prinsip-prinsip yang dibangun secara ilmiah, teknologi pendidikan melaksanakan teknik-teknik pengujian empirik untuk memperbaiki situasi-situasi belajar. Aplikasi teknologi pendidikan. Apabila konsep atau pengertian teknologi pendidikan kita analis, kita akan memperoleh pedoman umum aplikasi sebagai berikut ini. 1. Memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang psikolog, komunikasi, manajemen, rekayasa, dan lain-lain secara bersistem. 2. Memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak. 3. Digunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. 4. Timbulnya daya lipat atau efek sinergi di mana penghubung pendekatan dan atau unsur-unsur mempunyai nilai lebih dari sekedar penjumlahan. 5. Teknologi baru yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, yaitu sistem berpikir, desain sistem, kualitas pengetahuan, manajemen perubahan, teknologi pembelajaran. Untuk sistem berpikir, menjadikan kita untuk lebih hati-hati dengan munculnya tiap mode di dunia pendidikan. Dan dari desain sistematis adalah teknologi merancang dan membangun sistem yang baru. Untuk kualitas pengetahuan merupakan teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa yang sesuai harapan dari pelanggan. Jadi manajemen perubahan adalah suatu cara untuk memadu energi kreatif. Untuk teknologi pembelajaran adalah sistem pemikiran yang berlaku untuk instruksi dan belajar. Aplikasi teknologi pendidikan dalam meningkatkan produktivitas pendidikan. Salah satu contohnya aplikasi teknologi pendidikan dalam meningkatkan produktivitas pendidikan tersebut diantaranya adalah melalui pembelajaran berbasis internet yang dinamakan e-learning.
e-learning menjadi salah satu alternatif pembelajaran karena keunggulan yang dimilikinya. Meskipun disadari e-learning dapat membantu mempercepat proses pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Pemanfaatannya belum populer di sekolah-sekolah, bahkan di perguruan tinggi di Indonesia. Penerapan teknologi pendidikan hendaknya membuat proses pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya lebih efisien, lebih efektif, dan memberikan nilai tambah yang positif. Baik, itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih.